di-scan seperti itu. Kadang buat seperti itu. Ini ada juga contoh hadiah dari assembler nih. Ada contoh seperti ini. Ini adalah banyak ini ya, AR marker. Di sini ada apa namanya? Serangga-serangga wings ya yang bisa kita scan. Jadi bisa kita scan juga seperti ini. Atau saya contohkan Bu Rina ya, teman-teman ya. Kita coba scan ini apa namanya? Iya, silakan. Boleh Iya, ya, Bu silakan ya? Pak Novi ya. Iya. Suaranya agak ini Bu, kalau ketika saya gunakan dua device ini memang agak mantul ya, berisik. Iya, storing ya Pak ya. Storing. Sudah dimatikan masih tetap apa ya, suaranya masih ikut. Tapi ada perbedaan begini Bapak Ibu, ketika kita gunakan yang modelnya seperti ini, menggunakan buku ataupun menggunakan AR yang kita buat sendiri, itu memang harus verifikasi terlebih dahulu. Verifikasinya maksudnya kita akan scan dulu gambar utama dari gambar tersebut. Jadi tidak bisa seperti kodok tadi. Kalau kodok tadi bisa kita langsung scan, tapi kalau untuk gambar yang modelnya seperti ini, kita harus scan dulu gambar paling depannya. Karena ini kan di dalamnya ada banyak sekali seperti kode ya, ada kode, jadi harus di scan dulu bagian depannya. Begitupun nanti ketika teman-teman membuat AR marker sendiri yang dibuat dengan gambar sendiri, kemudian kita harus memasukkan kode nama kita. Nanti kalau ini kita contohkan. Ini sekalian saya contohkan Pak siapa tadi ya, lupa, yang belum menemukan menu scan-nya ada di bawah sini Pak. Di bawah ini ada template ya, kemudian ada scan, explore, dan market. Jadi kita pilih yang scan ini Pak. Kita pilih yang scan, kemudian nanti ketika kita klik yang scan, itu kita akan diarahkan sebentar Bapak Ibu. Ya, ini karena menggunakan dua device, jadi jaringan saya agak lambat. Nah, untuk mendapatkan ini Bapak Ibu bisa nanti masuk ACE dan melakukan ujian di level 9 nanti. Seperti Bu Mujiatun yang sudah pakai rompi, saya sudah pakai rompi, kalau tidak salah Bu Fatwa tadi sudah pakai rompi juga, dan mendapatkan seperti ini, semacam buku seperti ini hadiah dan benefit-benefit lainnya itu ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ACE dan di level 9 nanti kita dapat seperti itu. Aduh, sepertinya aplikasinya tidak mau jalan ya, karena jaringannya agak terhambat ini. Oke, maaf, mohon bersabar Bapak Ibu. Nah, berhasil. Jadi ketika kita klik scan, nanti akan ada install using scanner, kemudian muncul seperti ini, while using this app, klik saja yang oke. Nah, seperti ini. Maka nanti akan men-scan atau mendata apa saja isi-isi dari buku dalam buku ini gitu. Ada serangga-serangga yang bisa kita scan nanti. Di awal kita akan placing aset terlebih dahulu. Ini adalah proses placing asetnya atau mendata aset apa saja sih yang ada dalam ada dalam buku ini gitu. Kalau saya geserkan ini mungkin akan lebih kelihatan.
Jadi ini adalah wing insect ya. Jadi di situ ada kupu-kupu, ada apa ya? Ini lebah mungkin. Kalau kita perlihatkan ke anak ini seperti tampil seperti benar-benar serangga gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan serangga ke siswa, tidak perlu bawa-bawa serangganya sih, tinggal dibuat dalam bentuk AR, kemudian kita scan. Tuh. Saya coba buka yang ada di dalam. Ini di dalamnya ada AR yang lain. Ini ada gambar apa ini? Capung ya. Apa kalau bahasa di tempat Bapak Ibu? Kalau di Lampung ini namanya capung. Seperti ini Bapak Ibu. Bisa dibesarin, bisa dikecilin, diputar-putar seperti ini. Kalau kita mau lihat versi horizontal juga dari atas bisa. Tuh ya. Mau dibesar kecilkan juga bisa. Mau kita buat dia vertikal juga bisa. Ini capung nih. Kemudian di sini ada apa ini? Bukan kecoa sih ya, apa namanya? Kalau di tempat Bapak Ibu nih. Serangga seperti kita buat dia horizontal. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari assembler itu sendiri. Ini biasanya digunakan untuk anak-anak TK, PAUD, atau bahkan SD. Kalau anak-anak SMA enggak lagi ya menggunakan seperti ini. Dia lebih detail, lebih kompleks pembelajaran yang digunakan anak SMA, tapi juga bisa kita imajinasikan menggunakan assembler. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada serangga nih. Tampil seperti benar-benar dia nyata ya. Kalau saya screenshot, coba saya screenshot, saya kirim di grup nanti. Ini seperti serangga beneran Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi serangga-serangga lain dan banyak sekali sebenarnya. Dan Bapak Ibu tidak terpaku dengan yang dibuat oleh assembler. Tapi nantinya Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Bisa membuat sendiri. Contohnya, coba saya perlihatkan contoh yang pernah saya buat. Di aset gambar. Sebentar Bapak Ibu, saya coba cari terlebih dahulu AR marker. Masih terlihat ya di layar ya? Masih Pak Novi ya. AR marker yang pernah saya buat nih, tumpeng. Nih. Saya coba scan tumpengnya. Nah, ini adalah salah satu hasil karya saya, Bapak Ibu, buat apa namanya AR marker yang bisa di-scan oleh siapapun yang menggunakan assembler. Ketika tampilannya seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Nanti akan ada di menu ini. Ini hasil buatan saya. Nah, ketika seperti ini, mungkin yang ditanyakan oleh Pak Mujahid tadi ya, tampilannya seperti ini, ada ensiklopedia di bagian bawah, ada BNI 446, YouTube musik. Nah, di sini kalau posisi kita meng-scan ini AR buatan kita sendiri, ini kita harus cantumkan di type name ini. Kita tulis nama orang yang membuatnya. Gitu. Saya akan ketikkan nama saya. Kalau tidak salah kodenya @novia59 kalau tidak salah. Saya akan klik OK. Nah, muncul sehingga ini akan tampil gambar saya dan kemudian kita proses scan. Oke, sedang mendownload aset dan kemudian flashing. Sebentar Bapak Ibu. Suaranya agak mengganggu ya. Nah, ini adalah tumpeng. Nih, tumpeng yang saya buat
Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ulang tahun terus nggak bisa bikin tumpeng, bisa bikin menggunakan AR. Nanti jadi tumpengnya seperti ini. Nah, ini adalah tumpeng buatan saya ya, yang saya masukkan ke dalam AR marker, kemudian nanti bisa kita scan. Ini salah satunya. Ada yang lain juga. Nanti di lain kesempatan kita coba lihat AR marker yang lain. Jelas nanti kita akan coba buat yang seperti itu di hari keempat atau hari kelima. So, bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa nih menggunakan AR markernya terscan atau enggak nih? Pak Novia, mungkin kita sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan juga yang ada di Boleh, chat Bu. ya. Boleh, Bu. Ini ada Bu Evi Yuliawati, Bu Evi ya, mau nanya gambar yang di-scan ini apakah bisa semua gambar atau gambar tertentu, Pak Novia? Jadi gambar yang bisa di-scan adalah gambar yang sudah kita daftarkan ke tim assembler. Jadi nanti kita akan berkenalan dengan itu, Bu. Bapak Ibu semua, nanti kita akan berkenalan dengan AR marker. Jadi untuk membuat AR marker itu ada di studio assembler nanti. Di studio assembler kita akan membuat atau ada khusus tentang AR marker itu. Nanti di situ kita tinggal menyiapkan gambar yang sudah kita sediakan yang mau dijadikan gambar scan. Nanti diupload semacam kita ngupload foto gitu, seperti foto-foto biasa, diupload nanti akan langsung di regenerate oleh tim assembler menjadi sebuah AR marker gitu. Gampang sekali kok buatnya. Jadi gambar apa saja Bapak Ibu ya bisa jadi AR marker buatan Bapak Ibu. Tapi dengan catatan bahwa gambar tersebut jika sudah terdata di tim assembler itu tidak bisa digunakan lagi. Itu misalnya seperti tumpeng yang saya miliki tadi. Tumpeng yang saya miliki tadi, ketika Bapak Ibu mendaftarkan itu sebagai AR marker lagi, itu sudah tidak bisa lagi. Gitu. Jadi hanya diperbolehkan sekali. Gitu. Begitu Bu Rina. Oke, jadi ditunggu ya Bu Evi, nanti akan ada pengenalan khusus ya masuk di studio assemblernya, nanti bagaimana juga membuat AR markernya yang dijelaskan oleh Pak Novia. Makanya jangan sampai ketinggalan ya untuk setiap sesi pada webinar kita. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan sebelum Pak Novia melanjutkan lagi penerapan-penerapan yang wah luar biasa ya. Oke, sama-sama Bu Evi. Kita mau daftar ini Bu, daftar ACE dan mengenalkan apa sih ACE itu untuk hari ini setelah kita scan AR. Ya, setelah scan AR ini kita akan mendaftarkan akun ACE-nya Pak ya? Ya, benar Bu. Oke, baik bagaimana masalah scan AR-nya? Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kayaknya udah semuanya pada scan semua nih Pak, semua gambar-gambar dicoba di scan nih kayaknya. Yang gambarnya udah dikirim ke grup juga Pak ya? Sudah Bu, sudah. Nanti gambar buatan saya nanti saya kirimkan juga. Oke, biar teman-teman bisa coba. Mungkin kalau tadi nggak berhasil, nanti dicoba lagi Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk. Ada ini Pak Edi Tiajaya. Oke, silakan Pak Edi. Itu Pak Novia, saya mau nanya. Kalau membuat karya kita berbentuk AR, bagaimana caranya? Kita buat, tapi bentuk AR. Augmented reality. Kita membuat karya, misalnya materi pelajaran lah kan. Perubahan sosial budaya, perdagangan internasional, itu bagaimana caranya? Siap Pak Edi. Mohon maaf saya tutup kameranya sebentar ya Bapak Ibu karena jaringannya agak terganggu nih. Nah, kalau begini Pak Edi dan teman-teman, memang kalau kita mau kalau dia sistem AR ini kan AR marker itu kita nggak bisa lepas dari ini ya, nggak bisa lepas dari gambar tersebut. Kalau gambarnya kegeser dikit aja hilang dia gitu. Tapi berbeda halnya dengan ketika kita membuat sebuah project. Kita sudah buat project nih, kayak Pak Edi nih udah buat project.
Kemudian kita pengen bentuk dia dalam bentuk AR gitu ya. Nah, kita coba pelan-pelan kita contohkan ya, Bu Rina ya. Saya masuk. Pak Novia, silakan. Saya Di-share masuk screen dulu. Saya masuk handphone lagi nih. Karena harus feedback dengan handphone. Mohon bersabar Bapak Ibu, tunggu sebentar. Saya coba masuk ke room. Oke, sambil menunggu Pak Novia, silakan Bapak Ibu dicoba dulu ya yang tadi sudah masuk ya, diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah diinstal nanti dicoba nih scan buat AR markernya. Ini tadi ada beberapa gambar yang sudah dikirimkan oleh Pak Novia. Itu ada dua ini dari ini lagi satu. Atau begini saja Pak Edi, bisa kirim karyanya Pak di kolom ini, kolom chat grup. Projectnya, link projectnya. Oke, nanti saya kirim apa Pak ya, karena di HP Oh, di ada HP, juga. ya. Boleh. Dia di HP. Coba. Linknya nanti saya kirim. Saya pribadi aja, Pak Novi ya. Oh ya, boleh. Ya. Oke, siap Pak. Ya. Kemarin itu Pak, saya ada buat gini Pak, globalisasi. Globalisasi terpaksa lah, kan nggak ada yang 3D. Ya Pak, jadi pakai 2D. Gambar. Ya nanti kita coba di hari kelima itu Pak. Nanti kita akan coba cari asetnya di 3D online. Setelah kita menemukan aset 3D online itu, kita bisa impor ke Assembler Studio. Jadi tidak lagi menggunakan aset 2D atau gambar, tetap bisa 3D. Mudah-mudahan nanti ada gitu di 3D online-nya tentang globalisasi. Kalau bisa ini Pak, ya rumah-rumah adat itu kan 3D semua. Nah, rumah adat banyak itu Pak, rumah adat. Kita cari yang gratis nanti di 3D online-nya. Ya, yang di 3D yang online. Maunya jangan lagi pakai tekstur lagi Pak, gawat kita lagi. Ya, siapa? Saya kurang pandai kayak gitu, tekstur. Oke, sudah dikirimkan Pak? Ya udah nanti Pak. Nanti saya kirimkan. Oke, sambil menunggu saya juga coba buka project yang kira-kira nggak terlalu besar ya, sehingga nanti bisa langsung kita scan. Sebentar Bapak Ibu. Ini ada sebuah gambar yang belum jadi sebenarnya ini. Saya coba buka dulu. Apakah bisa di scan atau tidak? Saya coba kirim ke grup atau ke chat di sini. Sudah muncul ya? Ya, sudah muncul di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Untuk linknya sudah ada di kolom chat kita. Nah, itu adalah link project yang udah saya buat. Tapi ini lupa saya sudah di publish atau belum. Kita coba ya, saya coba klik menggunakan handphone. Kita akan memperlihatkan apa yang ditanyakan oleh Pak Edi tadi. Bagaimana sebuah link project ataupun karya dari ini sepertinya belum jadi project Bu. Bentar, Bu. Karena memang kalau untuk dari berupa link ini agak berbeda cara memperlihatkannya. Nah, seperti ini. Kalau tadi kita pakai scan AR, nah sekarang kita pakai view. Sebentar, Bapak Ibu. Nggak bisa lagi tanya ini, sudah kali. Yakin.
Minggu pagi dulu. Nah, seperti ini kita coba ya. Datanglah sama bapak-bapaknya, ibu belum mandi. Nah, keciumannya bau pula lagi. Jadi buat lagi lah, sidang lagi. Hah? Nah, memang gini Bapak Ibu ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Edi ini, nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat sebuah proyek, nanti akan ada tiga pilihan ketika kita membuka sebuah proyek menggunakan link. Saya mau coba contohkan tapi jaringannya agak luar biasa terhambat ini. Saya coba sekali lagi. Linknya tidak muncul ya. Ya, tadi kita melihat di situ ada tiga pilihan sebenarnya ya. Ketika kita klik link ini, link yang ada di chat itu ada tiga pilihan. Yang pertama view in 3D, itu berarti kita melihat secara 3D. Kemudian scan AR kalau kita ingin menggunakan scan AR. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kalau dia sudah dipublish, itu hasilnya adalah view in AR. Nanti tulisannya view in AR. Jadi ketika kita view in AR itu nanti seperti kita scan. Tapi tampilan dari apa yang kita scan tadi, yang kita tampilkan itu berupa seperti kita hasil scan. Jadi itu perbedaannya. Ketika kita klik view 3D, dia akan berubah menjadi 3D, tetapi ketika kita pilih view in AR nanti akan menjadi sebuah AR gitu. Mungkin di lain kesempatan kita contohkan ya Pak Edi ya. Soalnya ini linknya belum dipublish sepertinya, jadi belum bisa digunakan untuk scan view in AR. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba nanti. Apalagi ketika nanti membahas mengenai pembuatan AR marker. Sementara itu mungkin Bu Rina ada pertanyaan lagi atau kita lanjutkan ke ini? Ini ada dari Pak Tommy Ardiansah dan Pak Ardi nih kayaknya mau bertanya langsung. Silakan. Ya boleh. Ya Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Novi. Ardi sehat. Ngomongnya kaitannya dengan S itu atau sertifikat itu ada pelatihannya ya. Tidak? Kalau terkait seperti kemarin mungkin Google atau Quizzes ada pelatihan yang diselenggarakan sendiri oleh assembler. Terus yang kedua kaitannya dengan marker itu kita tahu bahwa AR itu kan tidak hanya di assembler. Apakah marker itu bisa mengakses semua AR yang ada atau hanya marker sendiri AR yang dari assembler seperti itu Pak? Bisa ditangkap boten gitu. Siapa? Oke, terima kasih Pak Ardi. Hati-hati ya dalam nyetirnya Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Pak Novia, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Ardi. Apakah ada pelatihan khusus nih terkait dengan Assembler studionya? Kemudian untuk mengaksesnya, apakah markernya bisa diakses semua AR atau hanya yang ada di AR markernya aja? Bagaimana Pak? Ya, luar biasa Pak Ardi. Terima kasih atas kehadirannya. Sambil nyetir nih, semangat sekali belajarnya. Pertanyaan yang pertama itu mengenai ACE ya, Assembler Certified Educator. Jadi kita ketika sudah mendaftar di ACE, di komunitas ACE, itu nanti otomatis tergabung ke dalam komunitas ACE
ketika kita sudah memiliki poin 100. Nanti setelah ini kita coba ini ya. Setelah ini kita coba ada waktu sekitar 30 menit ya Bu Rina ya untuk menjelaskan tentang S. Tidak lama sih sebenarnya. Nanti lebih dalam kita kupas pengenalan S itu dari mendaftar hingga apa sih yang bisa dilakukan seorang Assembler Certified Educator gitu. Kalau untuk kita menjadi S-nya itu poinnya yang penting 100 Pak Ardi. Nanti kita jelaskan lebih jauh ya. Ada sistem poin di situ yang bisa kita tempuh sehingga mendapatkan 100 poin. Kita akan masuk ke level 1. Kemudian nanti ketika di aturan terbaru ini ketika kita mencapai level 4 baru kita bisa mengikuti TOT ya, semacam TOT, Training of Trainer. Dan kemudian Bapak Ibu yang tergabung di S ketika sudah level 4 ke atas itu sudah bisa diperkenankan mengadakan webinar seperti yang saya lakukan ini. Kurang lebih begitu. Jadi minimal level 4 itu kan kita sudah punya bekal paling enggak. Untuk mengadakan sebuah webinar kan paling tidak kita punya bekal gitu, bekal sehingga mencapai level 4 itu kita punya bekal. Punya sesuatu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman untuk memotivasi guru-guru lain. Di dalam S itu sendiri ada 18 level Pak Ardi dan teman-teman, ada banyak sekali ya. Dan reward-nya nanti kita jelaskan lebih jauh lah Pak Ardi ya setelah ini. Kemudian kalau untuk pertanyaan yang kedua, apakah bisa men-scan ER marker yang dimiliki oleh Assembler dengan platform lain, kurang lebih gitu kalau saya tangkap. Tidak bisa Pak Ardi, karena ER marker yang dibuat oleh Assembler ini khusus untuk Assembler, dan sepengetahuan kami di komunitas S, baru Assembler yang memiliki ER marker. Kalau yang lain berupa barcode, ada yang berupa barcode memang. Tapi untuk apa namanya ER marker ini saya kurang paham kalau di grup itu baru dengar di Assembler ini. Gitu. Jadi intinya adalah tidak bisa digunakan menggunakan platform lain karena ada semacam sistem scan yang berbeda gitu. Pendataan scan yang berbeda. Gitu, Pak Ardi dan Bu Mei. Oke, baik. Semoga terjawab Pak Ardi ya. Ya, luar biasa. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Ada Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan terkait yang saat ini webinar, ini program Merdeka Belajar itu yang saya lihat aksi nyatanya PowerPoint, ya PDF sejenisnya. Sekarang yang saya ingin tanyakan, pernahkah Pak Nopia melihat aksi nyata program Merdeka Belajar menggunakan Assembler seperti yang sekarang sedang dibahas? Jika pernah, ya saya ingin mencobanya. Demikian, itu saja. Terima kasih. Ya, Pak Tommy, Master Tommy nih, sudah level berapa Pak Tommy? 17 atau 16 ya? Ya, terima kasih Pak Tommy atas pertanyaannya. Nah, memang di aksi nyata itu banyak yang menggunakan seperti itu ya. Saya juga untuk PMM ini sebenarnya Pak Alimka nih biasanya yang ahlinya, atau Bapak Ibu Duta yang lain. Kalau untuk aksi nyata yang menggunakan Assembler, saya belum pernah mendengar, belum pernah menemukan, dan saya pun belum melakukan. Tapi kalau gambarannya itu berupa PDF ataupun video aksi nyatanya, itu bisa dilakukan menggunakan Assembler. Seperti halnya ketika kita tadi membuat aksi nyata, membuat media pembelajaran misalnya, menggunakan Assembler. Karena Assembler ini tidak include dengan platform Merdeka Mengajar, kita rekam dalam sebuah video gitu, jadikan sebuah video pembelajaran, itu bisa. Karena di PMM sendiri bukti karya nyata saya banyak yang dari Assembler itu menggunakan video karena belum include. Kemudian kalau untuk PDF mungkin salah satu mensiasatinya adalah RPP ya, mungkin RPP semacam modul yang berbasis Assembler Pak Tommy. Ada kita khusus template khusus atau template
yang bisa digunakan Bapak Ibu semacam RPP yang memang dibuat mendesain materi pembelajaran yang menggunakan media assembler. Tapi bisa dimodifikasi juga gitu. Kalau mau menggunakan aksi nyata semacam RPP begitu atau modul pembelajaran. Baik, Pak Tommy. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih buat Pak Ardi, Pak Tommy, ya. Bu Rina, mungkin di sini ada Bu Muji ya. Kemarin Bu Mujiatun hadir ya, Bu Mujiatun. Terdengar suaranya Bu Muji? Kalau tidak salah Bu Muji ini kemarin saya baru ingat karena kemarin saya dengan beliau berkomunikasi. Beliau ini Pak Tommy membuat modul ajar yang menggunakan media pembelajaran assembler. Waktu itu materinya adalah Fable kalau tidak salah, begitu. Dia menggunakan link assembler, juga banyak media yang tertaut dengan assembler, kemudian dimasukkan ke aksi nyata. Mungkin dengan Bu Muji langsung bisa langsung dijelaskan apakah itu termasuk aksi nyata yang Ibu lakukan menggunakan assembler atau sejenisnya gitu, Bu Muji. Boleh ya Bu Rina ya, dipersilakan. Iya, silakan Bu Muji. Baik, terima kasih Pak Novia, Bu Maidia Afrina ya, Bu Rina ya. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillah Pak Novia akhirnya bisa jumpa lagi meskipun di dunia maya. Ya, ini bersahabat dengan Pak Novia, Bu Rina sudah kurang lebih 2 atau 3 tahun ya Pak Novia ya. Iya benar. Sama-sama di S ya. Iya, pertama kali kenal assembler ini Pak Novia yang mengajak saya dan alhamdulillah akhirnya jatuh cinta hingga hari ini begitu. Ternyata assembler memang luar biasa sehingga sembari masak pun saya tak mau lepas dari assembler karena luar biasa gitu. Bisa membawa-bawa hewan-hewan apa tuh yang biasanya kita jumpai di ini ya, di apa tuh di taman di kebun raya gitu, tapi kita bisa menghadirkan di rumah kita kapan saja, bahkan di atas meja makan kita gitu kita bisa hadirkan gajah gitu kan, tidak harus jauh-jauh ke Waikambas gitu. Kemudian di kelas juga kalau kita akan perkenalkan jerapah yang hewannya sudah langka, ternyata bisa kita hadirkan dengan assembler. Jadi membuat pembelajaran itu luar biasa. Kemudian kemarin saya mencoba untuk membuat inovasi pembelajaran dengan assembler begitu, seperti yang ditanyakan Pak siapa tadi ya? Pak siapa Pak Novia? Pak Tommy. Oh Pak Tommy ya Pak Tommy. Iya, kebetulan ini memang assembler ini baru ya buat kita gitu di dunia pendidikan, terutama di Waikanan ini sangat baru gitu kan. Mungkin kalau di daerah lain yang sinyalnya atau koneksi jaringan internetnya bagus, mungkin tidak asing lagi sudah membawa assembler di kelas gitu. Kemudian sudah mengenalkan assembler di pembelajaran, kemudian anak-anak diajak juga gitu untuk berkarya melalui assembler seperti di SMP 42 tempat Pak Novia itu di Bandar Lampung. Tapi untuk di Waikanan ini baru kita saja memperkenalkan, tapi setidaknya kita sudah kenal dan anak-anak tahu meskipun melalui harus kita ubah dalam bentuk video begitu. Karena kalau kita mainkan di kelas, kita langsung gunakan di kelas, itu tadi jaringan lagi-lagi kurang bersahabat, jadi tidak bisa optimal. Jadi bagaimana caranya saya ubah dalam bentuk video. Nah kemudian untuk yang disampaikan oleh Pak Novia bahwa saya pernah membuat modul pembelajaran ya untuk ini aksi nyata di PMM, itu juga saya ubah dalam bentuk video begitu. Jadi videonya saya upload dulu di YouTube karena untuk memasukkan suara kemudian dan lain-lain itu untuk di assembler ini harus dari video ya Pak Novia ya, dari link video begitu untuk suaranya. Nah kebetulan saya kemarin membuat modul ajar itu pembelajaran fabel dan ini luar biasa menarik karena apa yang diceritakan dalam fabel itu seperti nyata begitu dilihat oleh anak. Sayangnya yaitu tadi, sekali lagi Pak Tommy, kita harus mengubahnya dalam bentuk video. Jadi kita memainkan dulu, kemudian kita rekam. Nah itu yang bisa kita tampilkan di kelas. Tapi begitu aja sudah luar biasa anak-anak begitu, daripada kita hanya menampilkan gambar atau
menceritakan fabel biasanya kan ini cerita lisan ya, biasanya jarang ada pendukung visualisasi. Nah, ketika saya menceritakan fabel itu, misalnya tentang kemarin apa Pak Novia ya, gajah ya Pak Novia ya, tentang gajah dan semut. Ya, gajah, Bu. Itu luar biasa, anak-anak itu sampai apa ya, seperti terpesona begitu, tidak beranjak dari layar yang saya tampilkan. Padahal itu yang memainkan saya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan seandainya di Waikanan di sekolah saya sinyal mendukung, anak-anak membawa sendiri Android-nya dan memainkan sendiri. Itu pasti pelajaran bahasa Indonesia 3 jam itu tak akan terasa, dan anak-anak bel berbunyi pun tak mau beranjak dari kelas sepertinya, Bu. Iya, benar Bu Rina. sekali. Ini menarik sekali, Jadi Bu. sampai sekarang saya, iya, untuk bahasa Indonesia nih kurang ini tapi ya Bu ya, jadi kita harus lebih kreatif lagi, beda dengan matematika itu yang banyak bentuk-bentuk yang disajikan di sana gitu, lebih banyak asetnya begitu. Untuk bahasa memang harus berpikir 3 kali gitu, gimana ya caranya, yang biasanya bahasa itu kan hanya dalam bentuk lisan, kemudian teks pembelajarannya, sementara kita akan menampilkan visualisasi itu yang 3D begitu ya, itu memang kita harus 3 kali berpikir lagi. Cuman mudah-mudahan nanti lebih banyak aset-aset Pak Novia ya yang dibutuhkan oleh guru-guru bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris begitu, sehingga nanti assembler akan lebih berkembang lagi dan akan lebih bersahabat dengan AIDS atau dengan guru-guru di luar AIDS begitu. Terima kasih Pak Novia. Pak Tommy hanya berbagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore dan salam sejahtera kita. Izin ini, izin menanggapi mungkin Bu Muji. Maksud dari Pak Tommy itu kan kemarin Bu Muji ini mengerjakan modul, kemudian Ibu kan membuat modul menggunakan assembler gitu. Apakah divalidasi PMM itu sebagai aksi nyata disetujui atau tidak, Bu gitu? Karena kemarin saya sudah buat juga yang sama seperti Ibu menggunakan assembler, sampai hari ini belum divalidasi sudah sebulan. Gitu ya Pak. Punya Bu Muji divalidasi atau tidak begitu maksudnya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah, kemudian yang dalam bentuk video juga sudah langsung masuk ke bukti karya saya, ada gitu, masuk semua. Video-video masuk di PMN itu sebagai bukti karya, kemudian untuk aksi nyata juga alhamdulillah sudah validasi. Berarti bisa Pak Tommy. Ya, dan saya sarankan juga Pak Novia untuk CGP saya untuk saya kenalkan ke assembler juga. Alhamdulillah responnya luar biasa dan kepingin belajar. Nanti kapan-kapan insya Allah mau undang Pak Novia untuk 6 CGP saya saat ini yang sedang penasaran dengan. Terima kasih Pak Novia. Wah, luar biasa Bu Mujiatun ya, inovasi yang sudah diupload di Bukti Karya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nanti dilihat ya bukti karya dari Bapak Ibu keren, guru-guru keren semuanya yang ada di PMM. Baik, masih adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau masih ada yang terkendala? Silakan, mumpung masternya ada di sini, banyak sekali master-master S kita di sini. Ya, jadi jangan lewatkan ini kesempatan emasnya untuk langsung ya bertanya kepada para master. Ini ada Bu Retno Dewi, kita persilakan dulu Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang tadi siang Pak, yang WA. Oh iya ya Bu. Kemarin kan sempat Bapak pernah mempresentasikan ke kita yang MGMP ya. MGMP. Oh iya siap Bu. Kan Bu Muji, kita ada perkumpulan matematik, terus Pak Novi mempresentasikan assembler. Nah waktu itu saya pernah men-scan ya, kalau nggak salah di Play Store juga ada, terus di laptop juga ada kan. Nah ketika kemarin saya buang, yang lama saya buang, terus ini nggak mau gitu loh. Jadi sampai sekarang pun masih belum bisa. Ya kebetulan saya tadi gabungnya juga agak telat, karena jemput anak dulu gitu. Itu gimana ya Pak solusinya? Apa kalau dia kayaknya bermasalah di HP deh, tapi kalau di laptop sudah bisa saya buka gitu. Bisa ya. Itu yang pertama. Nanti, yang kedua, silakan, yang kedua buat Bu Muji, salut saya sama Ibu dengan umur yang sebegitu, semangat belajarnya masih oke. Kami yang muda-muda jadi malu Bu.
Belajarnya is oke. Saya kemarin aja nyoba baru sekali waktu pas Pak Novi ajarin, saya buka kayak masih mumet ya. Saya pikir udahlah saya tinggalin aja gitu. Pas memang medianya bagus waktu pas di presentasi itu kodok ya. Kodok katak-katak ya. Keren. Saya mau coba aplikasiin ke anak-anak murid. Belum ini apa? Ya karena saya belum masih kurang. Jadi saya belum ini. Sama Master Pak Tommy itu keren juga tuh kayaknya. Ya mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno Dewi ya. Nah ini sudah saking penasarannya Pak, ingin terus mencoba ya. Oke, Pak Novia silakan mungkin dilanjutkan. Ya, untuk Bu Retno ya nanti kita meet privat ya. Kita coba lihat masalah apa sih yang ada di Play Store-nya. Saya rasa itu ada memang kendala teknis yang non assembler gitu. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana memperbaikinya secara detail gitu. Karena kalau lewat handphone, lewat via chat memang agak susah. Nanti kita coba share screen ya Bu ya. Nanti saya hubungi apakah nanti malam atau kapan setelah ini kegiatannya kita nanti diskusikan. Kemudian ya memang di saat MGMP tersebut tempo hari saya kenalkan assembler di MGMP Matematika itu hanya sekitar 1,5 jam ya Bu ya, dan itu hanya mengenalkan dasar-dasar yang memang dan itu pun nggak maksimal ya, ada kendala-kendala juga yang kita ini kan. Sinyal Pak, yang pasti sinyal ya Pak. Sinyal di daerah SMP 38 kemarin kan agak pegunungan ya, jadi sinyalnya agak jelek. Nah, Bu Retno bisa ikuti terus webinar ini 5 series ini, insya Allah di dalam 5 kali pertemuan ini, mulai dari hari ini pengenalan hingga kita coba buat proyek sederhana. Project menggunakan interactivity, kita masukkan video, audio, 3D text, membuat avatar, metaverse, dan banyak yang akan kita pelajari di 5 hari ini, 4 hari ke depan lagi gitu. Dan ini sekaligus saya menjawab janji-janji saya nih sama Pak Tommy, sama Bu Muji, nih banyak yang minta ajarin dong 3D gitu. Nah hari ini mungkin pada kesempatan 5 hari ini saya maksimalkan untuk bisa bersama-sama kita belajar. Bu Muji ya, Pak Tommy. Banyak teman-teman juga yang menanyakan banyak hal gitu. Jadi sudah saya rangkum dalam 5 hari ini, mudah-mudahan kita bisa ajari dari awal, dari yang belum mengenal sama sekali kita kenalkan, hingga yang sudah bisa kita mantapin lagi gitu assemblernya. Gitu, Bu Retno. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Tommy sepertinya masih ingin bertanya nih. Ya, silakan Pak Tommy. Terkait yang saya tanya tentang aksi nyata itu yang Ibu Mujatin sudah bagi, boleh diminta linknya tentang yang pernah dibuat aksi nyatanya sehingga bisa saya lihat seperti apa wujud yang video yang dimaksud, karena saya belum dapat idenya. Maksudnya assembler sudah dibuat, nanti langsung divideokan atau ya setidaknya dibagi di share linknya seperti apa yang sudah diberikan pada aksi nyata program Merdeka Belajar. Demikian. Buat referensi ya Pak Tommy ya. Iya, saya pengen lihat seperti itu. Saya ingin ambil nanti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Nah mungkin setelah ini Bu Mujiatun boleh dibagi nih link bukti karyanya ya, biar kita semua juga bisa memberikan feedback nih buat inovasi karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Bu Mujiatun atau Bapak Ibu lainnya. Mungkin nanti karya-karya yang boleh di-share di grup ya, biar kita bisa saling berbagi dan bisa menjadi motivasi ya buat yang lainnya juga. Oke. Pak Novia silakan, masih ada untuk materi kita ya, pendaftaran. Ini kayaknya memang nggak berasa waktunya ini kalau berbicara tentang assembler dan AR ya. Oke, silakan Pak. Ya mungkin karena waktunya sudah hampir mendekati selesai, saya coba
daftarkan akun terlebih dahulu biar Bapak Ibu juga bisa daftar akun. Nanti kita sepakati bersama aja ya Bu Rina ya, apakah mau dilanjut atau kita lanjutkan di besok hari. Oke. Saya izin share screen Bapak Ibu. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bu Rina? Sudah Pak Novi ya? Ya. Saya coba ke akun biasa ini. Saya terlalu banyak akun ini sehingga saya Google-nya banyak akun. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saya sudah share-kan ini ya di grup. Di grup ini ada daftar akun ACE pada link ac.asblr.com gitu ya. Saya coba kirimkan lagi. Itu Bapak Ibu bisa coba, atau saya kirimkan juga di grup webinar. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik kalau di grup webinar kan. Bisa juga Bapak Ibu ketikkan AC ya, jadi ace.asblr.com seperti ini. Bisa sambil Bapak Ibu lakukan biar kita mendaftar bersama-sama begitu. Ketika sudah kita klik atau kita sudah ketikkan, kita enter saja, maka kita akan diarahkan ke link pendaftaran Assembler Certified Educator, bentuknya seperti ini. Nah, sudah tampil Bu Rina ya? Ya, sudah Pak. Sudah, teman-teman bisa sambil coba itu ace.asblr.com. Nah, ini harus diperhatikan ya. ASBLR ya, bukan assembler gitu. Kadang kan di situ suka ketukar. ace.asblr.com. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu jangan langsung sign in ya, jangan langsung masukkan username, tapi kita harus mendaftar akun terlebih dahulu, create an akun terlebih dahulu untuk mendaftarkan akun kita. Kita create an akun, kemudian kita akan masuk ke register assembler. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa ketikkan namanya, misal saya kasih nama name Novi aja ya gitu. Kemudian emailnya apa ya, lupa lagi saya. Bentar Bapak Ibu, saya lpgnovi.com. Nah, lpgnovi. Ini di sini Bapak Ibu bisa ini ya. Bisa masukkan email Bapak Ibu. Baik itu email maupun akun belajar.id. Kalau untuk akun utama yang menggunakan Assembler, saya menggunakan akun belajar.id karena memang ini untuk pendidikan gitu. Tapi kalau untuk contoh yang saya lakukan ini karena memang ini ya, karena memang hanya sekedar contoh. Saya malah karena mental tadi jadi lupa rekam ini Bu Rina. Iya Bapak, udah direkam Pak. Oh udah ya? Iya. Ini sambil ngomong bocil ini jadi. Nah, occupation ini apa namanya, jabatan atau pekerjaan Bapak Ibu, bisa diketikkan guru gitu ya. Kemudian school name-nya saya buat UPT SMP 42 gitu aja ya. Balam misalnya. Bapak Ibu berarti bisa edit ya. Kalau untuk country, negaranya Bapak Ibu masukkan negara Indonesia, sesuaikan dengan negaranya masing-masing karena memang Assembler ini sifatnya mendunia, jadi ya harus kita pilih country. Kemudian di sini kita masukkan password. Password ini usahakan jangan sampai lupa gitu ya Bapak Ibu ya. Saya di sini coba ini aja yang simple-simple. Dan kemudian confirm passwordnya juga. Nah,
usahakan harus sama antara password dan confirm password karena ini sebagai verifikasinya. Nah, kemudian kita di sini mengajar kelas apa gitu ya Bu ya. Bisa junior high school kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau hanya satu saja gitu, boleh juga. Misal saya pilih yang 3 ini opsional Bapak Ibu, sesuaikan dengan yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada referral kode. Referral kodenya ini Bapak Ibu bisa lihat di grup chat. Referral kodenya yang D3 ini bisa Bapak Ibu ketikkan atau bisa copy paste. Silahkan. Saya coba masukkan ya dengan mengcopy paste. Dan kemudian Bapak Ibu bisa register. Nah, seperti ini. Klik register, maka kita akan mencoba mendaftar menjadi anggota Assembler Certified Educator. Nah, di sini ada tulisan your registration was successful. You can now login to your S dashboard, gitu ya. Kita bisa klik atau kita bisa masuk lagi dengan ac.asblr.com. Seperti ini. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, dulu kita harus verifikasi dulu emailnya. Cek dulu email, nanti ada apa namanya? Ada email dari tim assembler untuk memverifikasi terlebih dahulu. Tapi karena banyak feedback dari teman-teman S, sehingga kita sarankan untuk tidak usah ada verifikasi. Alhamdulillah dikabulkan oleh Pinka dan tim, sehingga tidak perlu verifikasi email terlebih dahulu untuk mendaftar di S. Nah, ini kita jaringannya agak gangguan ini. Kita masuk ke SHC lagi .asblr.com untuk masuk, untuk login. Kita tunggu jaringannya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu udah ada yang berhasil nih? Yang udah berhasil masuk dashboard, bisa ketikkan angka 1 di kolom chat mungkin ya Bu Rina ya. Iya benar, ini Bu Teresia udah berhasil register. Berhasil. Tapi kan ya, kalau punya saya yang belum nih. Ada Bu Susi, Jamila, Bu Tere ya. Jaringannya malah punya saya yang Bu Stella. Oke, alhamdulillah jika sudah berhasil. Ya. Saya coba close yang ini mungkin karena terlalu banyak akun dan device yang saya gunakan. Saya coba close dulu. Yang sudah tidak dipakai lagi. Biar agak lancar, ini udah mulai lemot. Oke, Bu Retno bisa dilihat di link chat juga sudah dikirimkan untuk kode referralnya. Nah, ini muncul. Tampil, Pak. Tampil ya, Bu Rina ya? Tampil, ya. Oh, ya. Saya sudah mendaftar tadi, mencontohkan mendaftar. Sebenarnya udah terdaftar, tapi karena agak terkendala jaringan, mungkin terlalu berat. Saya coba gunakan dashboard yang memang sudah saya gunakan gitu ya. Bapak Ibu ketika tadi berhasil mendownload, kan munculnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ininya kosong pasti kan. Silakan masukkan email yang tadi Bapak Ibu daftarkan. Kemudian jangan lupa passwordnya juga masukkan yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Bisa langsung sign in gitu ya. Kalau tadi create an akun, setelah kita daftar akun kita bisa langsung masukkan email dan username dan kita sign in. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada di sini dashboard, analytics, my progress, photo batch, certificate, dan juga leaderboard. Nah ini yang sudah punya saya gitu ya. Dashboard yang saya miliki. Kalau punya Bapak Ibu belum ada fotonya, nanti bisa pilih view profil, nanti di
explore lagi lebih jauh, masukkan foto Bapak Ibu gitu ya, kalau mau memasukkan foto. Dan profil-profil identitas yang ada di dalam personal information ini bisa Bapak Ibu update kalau tadi salah atau kurang lengkap. Nah, gitu. Nah, saya coba kenalkan dashboard-nya terlebih dahulu. Nah, di dashboard ini ada dashboard status Bapak Ibu, baik itu levelnya berapa, poin yang dimiliki berapa, nama akunnya apa, nama username-nya apa. Ada kontributor of the month ya. Ini per bulan siapa yang paling tinggi poinnya akan tampil di sini. Tertinggi pertama, kedua, dan ketiga. Ini dari Indonesia semua ya. Biasanya ada dari luar negeri. Kemudian ini ada all time high point. Ini dari seluruh S di dunia, ini Indonesia semua yang ada di nomor 1, 2, dan 3. Dan ini adalah as of the month Desember ini sebenarnya ya. Di Januari ini belum terpilih as of the month-nya. Ada dipilih nanti dari semua S di dunia, baik itu Indonesia maupun luar negeri, akan dipilih 1 orang per bulan yang menjadi as of the month. Hadiahnya nanti ada berupa akun premium 3 bulan dan banyak masih reward yang akan diberikan. Itu untuk dashboard. Kemudian analitik ini biasanya digunakan ketika Bapak Ibu sudah menggunakan referral code. Nah, contohnya yang saya analitik di sini, ketika Bapak Ibu sudah level 4 ke atas, Bapak Ibu akan aktif referral kodenya sehingga nanti ketika ada teman yang mau mendaftar ACE bisa gunakan kode referral yang Bapak Ibu gunakan. Nah, di bagian bawah ada My Progress. My Progress ini adalah tempat kita untuk mengadukan apa yang sudah kita lakukan, gitu ya. Misal kita mengikuti webinar hari ini nih, bernilai 10 poin. Kita submit progress, gitu ya. Kemudian kasih di sini acaranya webinar seri 1, pembicaranya Pak Novia misalnya. Terus ditulis moderatornya Bu Media Afrina. Waktunya pukul sekian, Google Meet-nya cantumkan. Dan jangan lupa masukkan fotonya Bapak Ibu. Foto kegiatan bukti nyata tadi. Baru kita submit. Gitu. Nanti sama Mbak Vinka akan dinilai. Biasanya kalau mengikuti webinar hari ini akan dikasih nilai 10 poin gitu ya, 10 poin. Makanya Bapak Ibu jangan lupa di screenshot tuh yang ada muka Bapak Ibu, atau nanti di grup bisa kita share ya hasil screenshot-nya. Bisa nanti dilaporkan di My Progress Bapak Ibu. Punya saya kebetulan sudah beberapa kali melaporkan, ini sudah mendapat poin sekitar 4.000-an tadi ya, 303 kali melapor gitu ya. Kemudian di sini ada foto bed. Foto bed ini kalau Bapak Ibu lihat di Facebook atau di tempat-tempat tertentu, ada guru-guru yang mendaftar di assembler atau S itu pakai ini ya, badge kayak gini ya. Ini itu berarti assembler dia ikut assembler. Dan nanti untuk memasukkan picture-nya ini tinggal Bapak Ibu klik, kemudian browse foto yang Bapak Ibu miliki dan save change, kemudian pilih mana yang Bapak Ibu mau buat badge-nya. Mungkin di sini di foto badge Bapak Ibu belum ada ya, belum ada inventor, explore, wizard, dan calculator ini karena Bapak Ibu memang belum mencapai level ini. Nah, ya nanti kalau Bapak Ibu sudah sampai level-level ini, nanti foto badge-nya akan keluar. Begitupun sertifikatnya. Setiap naik level Bapak Ibu akan ada sertifikatnya. Ini sertifikat pun saya sudah 15 karena saya sudah sampai level 15. Jadi bisa Bapak Ibu koleksi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah leaderboard. Sekalian saya ingin menjelaskan apa itu ACE. Masih ada waktu? Wah, lebih 2 menit nih Bu Rina. Gimana nih? Halo Bu Rina Bisa dan teman-teman. lanjut Pak, menarik nih ceritanya. Kita lanjut saja ya, lanjut saja dulu ya sebentar ya. Nah di sini saya coba dari Angren. Nah Angren ya.
Jadi Bapak Ibu bisa sembunyikan dulu. Bapak Ibu bisa memilih nih. Aduh, jaringannya agak mulai kendor. Terlalu banyak yang dibuka ini sepertinya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah buka leaderboard? Bapak Ibu bisa cek sendiri leaderboard Bapak Ibu. Di situ kalau Angren ini berarti dia levelnya masih belum punya level. Angren itu belum punya level. Untuk mencapai level 1, level inventor level 1 itu Bapak Ibu harus punya poin 100. 100 ya Bapak Ibu ya. Ini contoh punya Pak Anyan ini masih 95. Sehingga dia belum memiliki level atau Angren ya. Di sini ada banyak ya Bapak Ibu guru di Indonesia, Malaysia, kemudian ada Syria. Ini apa ya? Kurang paham. Coba kita cek ini negara apa nih. Ini bisa ngepoin teman-teman yang ada di assembler juga. Sampai saat ini datanya 17 Januari 2023 ada 10.707 S seluruh dunia yang tergabung. Data kemarin yang dikirimkan oleh Mbak Vinka. Itu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Iya, luar biasa. Ini seluruh Tunisia dunia. ternyata Bu. Oh, iya. Ternyata Tunisia. Saya nggak terlalu familiar dengan apa Benderanya. namanya benderanya. Kalau Syria, Malaysia ini kita kan sering udah ya. Biasa ya. Udah biasa. Biasanya ada US, terus ada dari Filipina, Singapura juga banyak yang tergabung. Tapi karena yang paling aktif Indonesia, maka yang merajainya Indonesia. Banyak sekali guru-guru di Indonesia yang ini. India juga ada banyak. Nah ini untuk yang belum punya ranking. Kalau Bapak Ibu mau cek, silakan di search mungkin ya nama Bapak Ibu ada atau enggak gitu ya. Biasanya kalau masih 0 belum terbaca sih ya kalau belum punya poin. Begitu. Ini udah mulai agak lelak-lelak ini laptopnya. Kemudian di level inventor. Inventor ini ada setiap 3 jenjang level ini ada levelnya 3 Bapak Ibu. Level 1, level 2 dan level 3 gitu ya. Level 1, level 2 dan level 3 ada di inventor. Ini dia poinnya 100 sampai level 1 itu sampai 300 kalau tidak salah. Nanti kita cek ya linknya. Sambil saya buka coba. Kita kenalkan S ini biar Bapak Ibu termotivasi dan juga mengenal di dalam apa sih reward yang kita dapatkan dengan mengikuti S ini ketika levelnya inventor gitu ya, benefitnya apa gitu. Ini dari Syria, dari Spanyol, dari negara-negara luar juga banyak, Uni Emirat Arab, ada yang masih level 3 dan sebagainya. Di Explore ini level 4, 5, dan 6. Level 4, 5, dan 6. Ya, banyak sekali di sini. Dan di level Wizard ini level 7, 8, dan 9 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah level 9, nanti akan ada ujian. Ujiannya nggak berat. Hanya diminta membuat proyek sederhana dengan ketentuan-ketentuan yang diarahkan oleh tim assembler. Nanti rewardnya ketika lulus Bapak Ibu bisa dapat seperti yang saya kenakan dengan Bu Muji, itu rompi, ada reward lain lah. Nanti Mbak Vinka yang akan coba lebih detail jelaskan untuk reward tambahannya, karena biasanya berubah-ubah gitu. Ini ada Pak Purwo Janjoko nih sudah level 9, duta teknologi kita juga. Ada banyak di sini duta teknologi, Mr. Jarmawi, Bu Anita, Pak Ang, dan yang lain ini duta teknologi juga banyak yang tergabung di S. Nah, yang menjadi ini Pak Edi tadi sudah level 11 ya. Pak Edi mungkin masih tergabung di room kita. Level yang paling terakhir adalah level 18 Bapak Ibu ya. Level terakhir ini level 14 diraih oleh Pak Tri Haryanto dengan 14.415. Bisa dibayangkan ini banyak sekali Bapak Ibu ya.
luar Beliau biasa. top one, namanya top one, nomor 1 di dunia ini. Nomor 1 di dunia. Nomor 2-nya ada Pak Tri Kusuma dengan 10.545 poin, sudah trailblazer level 18. Kenapa sih mengejar level-level ini Bapak Ibu? Terutama di level 18 ini Bapak Ibu bisa mendapatkan akun premium seumur hidup dari Assembler. Jadi nggak perlu bayar-bayar kalau mau menggunakan akun premium gitu ya. Bisa dengan mengikuti S, Bapak Ibu akan mendapatkan reward-reward itu. Saya coba mulai dari, mohon maaf sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Saya coba mulai dari inventor dulu. Inventor. S benefit inventor. Inventor ini bahasa ininya penemu ya. Level 1 ini Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, kemudian mendapatkan lencana digital, diberi imbalan dengan bingkai profil Assembler Edu. Tadi badge ya. Kemudian Bapak Ibu ketika mencapai level 1 akan dimasukkan ke grup WhatsApp S Indonesia ya, community privat grup WhatsApp grup. Kemudian poinnya minimal 100 untuk poin untuk 1 ini Bapak Ibu, untuk level 1. Kemudian kita lihat level 2. Level 2 benefitnya ketika Bapak Ibu maju ke level 2 itu menerima sertifikat level 2, pemutahiran akun gratis premium sebanyak 3 bulan. Itu ya, hanya di level 2 dengan poin hanya 250 gitu, hanya poin 250. Level 3 nanti ada lagi. Bapak Ibu bisa cek nanti levelnya, ada ER gratis nih, custom marker ER 5 dari level 3. Dan level-level yang lain nanti saya akan share di grup ya Bapak Ibu, ada levelnya ini lengkap nih, ada banyak. Dari Inventor, Explore, Wizard, Enlightener, Maven, dan Trailblazer. Nah, misal di Trailblazer kita buka. Nah, coba Trailblazer yang level tertinggi. Benefitnya, kita lihat benefitnya. Di setiap level ini, Inventor, Explore, dan yang lain itu biasanya Bapak Ibu bisa dapat 3 bulan gratis dan custom marker yang lebih gitu. Apa sih fungsi dari ER dan premium itu nanti akan kita lebih detail jelaskan di pertemuan besok hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, agar tidak penasaran gitu. Sebenarnya Assembler ini gratis, tapi ada beberapa fitur yang tidak bisa Bapak Ibu gunakan ketika tidak menggunakan akun premium gitu. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan akun gratis pun sudah bisa memanfaatkan Assembler ini dengan baik di kelas. Intinya begitu. Tapi dengan mengikuti S ini, dengan mengikuti program S, Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai reward-reward yang dimiliki atau diberikan oleh Assembler itu sendiri. Terutama di level 18 nih. Kita akan mendapatkan merchandise resmi berupa T-sheet ya, hanya di Indonesia, tapi poinnya harus 7.000, mendapatkan situs web, kemudian sertifikat, bonus 5 custom grafik, dan akun gratis seumur hidup. Dan kita tapi harus mengerjakan tes. Tesnya juga nggak susah Bapak Ibu ya. Saya dengar dari teman-teman yang level 9, kalau level 9 saya sudah lalui, level 18 itu juga tidak susah. Begitu, kurang lebih Bu Rina, udah lebih nih waktunya. Pak Novia, sebelum lanjut, ini banyak pertanyaan cara mendapatkan poinnya gimana nih Pak? Oh gitu. Iya, itu kelewat ya Ibu ya. Iya. Nih nanti saya kirimin semua, Bapak Ibu bisa buka-buka sendiri, karena memang kalau mau dijelaskan satu persatu nggak cukup seharian nih kita kan, tapi minimal poin-poinnya sudah saya jelaskan ya untuk levelnya, penghargaan di sini buka nanti akan saya share di grup. Nah untuk tugasnya Bapak Ibu bisa cek di daftar tugas S atau S task list. Nah gini Bapak Ibu, ada yang bernilai 5 poin. 5 poin ini ada 2 karakter, ada dua jenis gitu ya. Ada yang sifatnya 1 kali, ada yang berulang. Kalau 1 kali ini ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan itu tidak dinilai lagi, tidak bisa dinilai lagi. Tapi kalau yang berulang
bisa Bapak Ibu lakukan terus. Misal seperti menyukai komentar, ini nih, baca sendiri nanti Bapak Ibu ya. Suka dan komentar, terima 5 poin untuk setiap bla 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 misalnya. Kirim umpan balik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang satu kali nih, membuat akun assembler. Nah, ini kan udah Bapak Ibu lakukan kan ini. Membuat akun di Assembler Studio. Jangan melaporkan beberapa akun, satu akun aja ya. Itu udah bernilai 5 poin tuh. Bapak Ibu bisa masuk ke ini tadi dashboard, kemudian masukkan my progress, kemudian Bapak Ibu masukkan screenshot ataupun daftarnya. Ini yang berpoin 5 ya. Ini silakan baca sendiri Bapak Ibu. Misal like Instagram, follow Instagram itu kecil sih sebenarnya nilainya 5. Kalau Bapak Ibu ingin melesat cepat bisa masuk ke 10 poin. Memberikan ulasan bintang 5 untuk Assembler Edu itu dapat 10 poin. Bapak Ibu kan sudah download ini ya, download Assembler ya di Play Store. Itu di screenshot Bapak Ibu. Nah, tulis di sini di submit progress-nya, tulis saya sudah download, misalnya download Assembler dan Assembler Edu berbeda ya, Bapak Ibu bisa download juga Assembler di Play Store. Jangan lupa masukkan screenshotnya, itu akan bernilai 10 Bapak Ibu ya, tapi hanya bisa dilakukan sekali. Memberikan ulasan 5 bintang di Assembler Edu, dikasih 5 bintang, kemudian dikasih ulasan di screenshot, itu dapat 10 poin juga. Atau Bapak Ibu bisa melakukan yang berulang. Misal Bapak Ibu level up unrank ini apa ya? Nanti bisa di ini ya, saya kurang paham bahasa Inggrisnya, agak lemah. Membuat kelas di Assembler. Nah, ini di hari apa ya? Nanti kita hari keempat kalau nggak salah. Ketika Bapak Ibu membuat kelas dengan 10 siswa, nanti bisa dapat 10 poin. Kemudian berpartisipasi dalam acara online offline. Dapat 10 poin Bapak Ibu. Jangan lupa di screenshot ya kegiatan kita hari ini, 1 atau 2 foto aja gitu ya, screenshot. Nanti dilaporkan dapat 10 poin. Berarti kalau Bapak Ibu mengikuti 5 kali series Assembler ini di webinar series kita ini sudah dapat 50 poin ya Bapak Ibu ya. 50 poin ditambah tadi Bapak Ibu ulasan bintang dan juga upload udah 90 poin tuh. Udah mau udah mau sampai level 1. Membuat tutorial video dengan tanpa muka itu 10 poin. Baca sendiri nanti Bapak Ibu ya. Berpartisipasi dalam tes pengguna dengan. Ada yang 15 poin. Jadi moderator. Ini Bu Rina nih, Bu Rina selamat nanti bisa udah dapat ya. Oke. 15 poin Bu Rina. Jadi menjadi moderator di webinar itu dapat poin. Webinar Assembler. Kita masuk ke 20 poin, ini berulang semua Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut di S Meetup, biasanya tiap bulan ada S Meetup, itu ikut, silakan dapat 20 poin. Membuat tutorial tapi ada muka kitanya minimal di depan. Assalamualaikum teman-teman, ini, baru video tutorial masukin YouTube, kirim, itu 20 poin. Kemudian bikin RPP, tapi dengan ketentuan ini ya, pembelajarannya ada di kurikulum. Contoh RPP-nya nanti saya akan berikan di hari apa ya, nanti ada khusus. Membuat aktivitas kelas, yang tadi di kelas ya, kita buat kelas, kemudian kita buat pembelajaran di dalam kelas, silahkan dilaporkan. Atau Bapak Ibu menerapkan Assembler ini di kelas, misal siswa menonton atau mengerjakan Assembler menggunakan HP, main HP, di foto 1 atau 2 Bapak Ibu laporkan, itu dapat 20 poin. Menulis postingan di blog tentang Assembler, itu akan dapat 20. Kemudian 30 poin, banyak Bapak Ibu yang menjadi speaker, menjadi pembicara seperti saya begini, dapat sekitar 30 poin, ada yang 50 nih. Menjadi Deman, seperti Pak Baidowi tadi 50 poin. Kemudian banyak ini nanti Bapak Ibu bisa ini ya, bisa eksplor sendiri. Kemudian di sini ada mengundang 100 anggota di komunitas, bisa buat grup Facebook, Telegram ataupun WhatsApp, itu dapat 50 poin.
create an outstanding lesson project, membuat project, menjadi speaker seperti saya ini dapat 60 poin nanti Bapak Ibu ya. Kemudian mengadakan eksklusif webinar juga dapat 60 poin, 100 poin, ada banyak di sini, sampai 100 poin nih yang terbesar. Bisa Bapak Ibu baca-baca sendiri nanti. Kira-kira saya membuat grup Assembler Edu WhatsApp atau Telegram. WhatsApp 100, Telegram 100. Udah dapat 200 poin gitu. Sebenarnya untuk level di S ini gampang sekali untuk bisa level 5 sampai dengan 6, 7, 8 itu gampang kok Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu ikuti ini, nanti rajin upload, rajin laporan gitu di My Progress. Tapi kalau nggak dilaporin, Mbak Vinkanya nggak tahu gitu, istilahnya begitu. Jadi harus dilaporkan, sehingga nanti perkembangan Bapak Ibu ada di leaderboard ini, nanti akan terlihat Bapak Ibu sudah level berapa, dengan poin berapa, itu terlihat nanti. Dan mendapat sertifikat dan reward-reward lainnya. Begitu Bu Rina dan teman-teman. Oke, luar biasa. Ini menantang sekali ya Pak ya, bahwa semuanya sudah tercover di sana. Nah Bapak Ibu hari ini aja udah dapat berapa poin ya. Kalau diikuti sudah 5 webinar, nanti sudah 50 nih untuk poinnya. Baik, Bapak Ibu memang tidak terasa ya, sekarang sudah 18 menit nih, lebih dari jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau masih ada yang ingin bertanya, mumpung master-masternya ada di sini, silakan Bapak Ibu. Dan jangan khawatir karena masih ada untuk series berikutnya ya, webinar pada besok di series kedua tentunya akan ada pembahasan yang lebih lagi ya, mendalam dari Pak Novia buat Bapak Ibu untuk pendaftaran akun Studio Assembler-nya, kemudian mengenal Assembler Studio dan membuat proyek sederhana, serta nanti praktik membuat media interaktif dengan fitur interaktif Assembler. Wah, pasti semua jadi penasaran dan tidak sabar lagi ya menunggu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan untuk sesi terakhir ini? Saya, Bu. Ada Pak Tommy. Oke, silakan Pak Tommy. Link rekaman recordingnya ini jika memang ada nanti bisa grup WA untuk laporan ke dashboard, itu aja sih. Demikian. Oke. Siapa? Ya. Nanti saya masukkan YouTube Pak Tommy. Jadi teman-teman, ada beberapa teman juga yang memang Bu Rina, teman-teman yang hubungi, maaf Pak nggak bisa hadir, ya nggak masalah, silakan. Nanti bisa menyimak kembali rekamannya. Menyimak di rekaman kita ya. Nanti akan dibagikan oleh Pak Novia ya rekaman kita. Jadi jangan khawatir yang mungkin tadi terlambat, mungkin kayak Pak Ardi tadi sambil di jalan, jadi nggak konsen, nggak fokus ya. Oke, ditonton kembali nih videonya nanti rekaman kita. Oke, ada di kolom chat. Oh, biar dapat poin Pak Tommy, kata Bu Retno Dewi. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, keren semua pokoknya Bapak Ibu yang ada di sini ya, levelnya juga sudah tinggi-tinggi, jadi sangat memotivasi buat kita semua, Bapak Ibu guru yang mungkin barangkali baru mau memulai untuk ikut di S ini. Ya, mudah-mudahan bisa jadi S ya Pak ya. Mohon juga support-nya. Iya. Menjadi sebuah tim ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin boleh closing statement-nya Pak Novia. Oke, terima kasih. Sampai udah lebih 21 menit sebenarnya ya dari apa yang kita jadwalkan. Bahkan tadi saya baru mau buka ganti akun, kan ini minjem akunnya Pak Trigusuma Bu Mujat. Karena beliau udah Google Certified Trainer, udah life skill, jadi punya akun gratis, saya pinjem nih. Saya baru mau buka, mau pindah aja nggak bisa karena udah ada menunggu 5 orang tadi. Luar biasa memang semangat Bapak Ibu. Dari sebelum dimulai kegiatan udah pada hadir, sampai udah selesai juga masih setia 36 orang nih. Luar biasa, terima kasih. Terutama buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Ini sebenarnya sering digaungkan oleh Bu Muji juga, Bu Mujiatun. Saya pinjam sedikit Bu Muji. Jadi Bapak Ibu, pada era sekarang ini semua menggunakan teknologi. Jadi memang guru tidak akan tergantikan dengan teknologi. Tapi guru yang tidak berteknologi
akan ditinggalkan gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi kita harus benar-benar belajar teknologi. Jadi kita harus mengupdate diri. Bu Muji ini udah 50 berapa tahun Bu Muji? Beliau kemarin 51 tahun. Sudah luar biasa. Tapi beliau awet ini muda banget ya Pak ya? Ya, masih kelihatan muda Bu. Masih seger. Iya, masih seger. Beliau ini masuk 20 finalis guru SMP, guru inspiratif kemarin Bu. Luar biasa, tepuk tangan dong Bu Muji. Jadi salah satu inspirasi saya dalam menjadi seorang guru yang salah satunya adalah rekan saya Bu Mujiatun yang membuat kita lebih semangat. Kalau yang tua saja masih semangat, kita yang masih muda-muda ini harus lebih semangat gitu. Itu Bu Rina mungkin ya. Guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak berteknologi pasti akan tergantikan gitu. Terima kasih Bu Rina dan teman-teman. Luar biasa. Boleh beri aplaus dulu buat pemateri kita Pak Novi ya, Bapak Ibu. Luar biasa. Tentu sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya Bapak Ibu. Banyak ilmu yang kita ambil dari pemaparan yang tadi disampaikan oleh Pak Novi ya. Tapi tidak hanya sampai di sini ya, karena masih ada 4 hari ke depan ya, tapi jadwalnya beda. Besok hari Sabtu dan berikutnya di hari Jumat Sabtu kembali ya. Jadi Bapak Ibu tetap stay saja di grup, kan ada pengumuman-pengumuman ataupun informasi terupdate. Dan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nanti bisa dilanjutkan di kolom chat kita atau di WhatsApp, oke? Ya. Kita foto nanti Bu ya. Oke, terakhir kita akan ada sesi foto bersama. Bagaimana Pak Novia? Foto bersamanya, ya, Bu Imaniar. Silakan Bapak Ibu on kamera ya. Assembler ini punya sebuah logo yang biasa kita gini. Jadi huruf A logonya Assembler seperti ini. Jadi ada dua seperti ini, dua lengan ya. Kita jarinya kita dua jari ya kita gabungkan menjadi huruf A. Ya, begini. Tuh. Pak Win, keren. Siapa yang motoin deh? Biasa aja Bu. Gantian saya fotokan dulu. Iya, nggak apa-apa saya fotokan dulu, nanti gantian. Silakan Pak Novi, saya foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bu Rina mau foto? Saya fotokan ya. Silakan Bu Rina. Sekali lagi ya Bapak Ibu, pasang senyuman terbaiknya. Cheese. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Iya, terima kasih banyak terutama buat pemateri kita Pak Novia ya, yang sudah berbagi ilmunya, yang sudah sebagai distributor dan trainer Assembler Edu ya, luar biasa. Buat master-master semuanya juga tergabung di sini juga, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Dan untuk besok jangan lupa di jam yang sama nanti akan bertemu dengan moderator kita Ibu Duta yang keren besok di jam 14 sampai jam 16 juga. Nah, ini nggak apa-apa bonus nih, kita sudah 25 menit lewat dari jam 16. Ini karena saking semangatnya Pak, ternyata luar biasa. Masih tetap stay semuanya sampai di jam 4:30 ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ya jika saya ada salah kata dan kurang pada tempatnya. Mungkin saya juga mau memberikan sebuah quote dari George Couros, teknologi tidak akan dapat menggantikan guru yang hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan transformasional. Oke, selamat sore, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novia, Bu Rina. Sama-sama Bu Muji. Sama-sama Ibu Muji. Terima kasih. Izin les. Yang masih Terima kasih. Yang masih terkendala berdaftar akun nanti kita pantau di grup chat. Silakan ya, Bapak Ibu. Aman Pak, aman. Aman. Pak Purwo. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Telat saya masuk ya. Pak Purwo level 9 dia udah master. Mantap, saya naik di 9. Belum ujian ya Pak ya? Belum Pak. Oh iya. Referralnya belum cukup, nyari 5 aja susah banget Pak di sini. Wah, coba tadi Pak, Bapak datangnya ini. Nanti masukin aja referralnya di grup chat Pak. Gak apa-apa, masukin. Siapa tahu ada yang masukin referral Bapak kan. Cuma 5 kan? Iya. Mudah-mudahan bisa lebih nanti Pak. Masukin aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Lampung aman ya Lampung?
Aman Lampung. Aman Pak, terkendali Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Purwo? Sehat? Baik Ibu, lama saya macet nih. Ikut lagi. Saya Pak yang lama tidak muncul di assembler ini. Bu Muji ini. Ya? Bu Muji ini dia, sibuk PP. Ya, lagi PP sekarang. ini. Oh, PP sekarang. Ya, PP. Ya, lagi ngurusin CGP, jadi sementara assemblernya belum, udah gatel nih tangannya, pengen otak-atik lagi tapi belum sempat gitu Pak. Siap. Rencana juga kemarin ada sih kita di Kalteng mau ini juga untuk dari assembler juga. Mau bikin webinar. Nggak tahu nanti formatnya seperti apa, kita sepakatin dulu dengan dinas pendidikan apakah webinar apa offline. Siap. Tapi kayaknya paling webinar lagi. Offline aja Pak, biar mantep. Iya sih, bagusnya offline enak. Bu Muji bisa difasilitasi. Gimana Pak Nusya? W kanan gimana? Offline bisa. Offline ya. Nanti kita tembusin dulu Pak Kadis. Siap. Mudah-mudahan. Pak Kadisnya gaul, keren kalau gaul banget. Ya, supportnya luar biasa. Saya kangen Bu Muji itu biasanya mantul. Kalau Bandar Lampung mah coba tanya sama Pak Tommy tuh. Gimana Bandar Lampung? Gimana Bandar Lampung Pak Tommy? Kita maunya offline di Bandar Lampung Pak. Masa offline-nya ke kampung sinyalnya susah lagi Pak Purwo. Iya juga ya. Iya, harusnya ke Bandar Lampung lah kita sekali-sekali gitu. Boleh tuh Pak. Kanan kasihan. Tembusin ke. Sinyalnya nggak sahabat. Susah Pak Tommy. Susah ya? Saya sudah coba berapa kali.